Dan untuk melaporkan secara langsung unjuk rasa buruh memperingati Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei atau May Day, pemirsa di lokasi sudah ada Putri Sofia dan Iman Fajar. Putri Sofia berada di dekat Patung Kuda, sementara Iman Fajar berada di kawasan Senayan Gelora Bung Karno. Pertama kita akan sapa Sofia terlebih dahulu. Sofia, apa saja kegiatan yang direncanakan para buruh dalam hari ini, dalam aksi May Day pada hari ini? Sofia. Ya, Windy dan juga pemirsa, pada hari ini memang telah digelar unjuk rasa yang dilakukan oleh beberapa organisasi ataupun elemen masyarakat buruh yang ada di Indonesia. Dan untuk di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, sejak pagi tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, para buruh yang diperkirakan jumlahnya ada sekitar 50.000 ini sudah mulai memadati area Patung Kuda, dimulai dari di Jalan Medan Merdeka Selatan hingga menuju ke Medan Merdeka Barat, dan juga memenuhi di area Air Mancur Tamrin tempat saya melaporkan saat ini. Dan untuk situasi ataupun kondisi terkini di tempat saya melaporkan saat ini, para buruh ataupun setiap organisasi buruh ini telah melangsungkan aspirasi ataupun telah menyuarakan aspirasi ataupun orasi-orasinya bersamaan dengan mobil komandonya masing-masing. Dan tadi kami juga sempat melihat ada beberapa organisasi ataupun elemen buruh yang telah melangsungkan arak-arakan ataupun long march ke arah Bundaran HI, meskipun sekarang masih terpantau sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Namun memang apabila kita melihat agenda dari long march ataupun arak-arakan ataupun unjuk rasa yang ada pada hari ini, memang nantinya setelah dari Patung Kuda, tempat titik pertama berkumpulnya para buruh ini akan melangsungkan long march ke arah Bundaran HI sebelum nantinya ke titik terakhir, ini titik berkumpulnya yang berada di Stadion Madia Senayan. Namun Windy dan juga pemirsa, apabila kita bisa gambarkan kepada kami juga untuk situasi terkini di Patung Kuda ini masih terpantau ramai dan juga padat oleh para buruh yang masih melakukan unjuk rasanya masing-masing, dan nanti akan dilanjutkan ke Istana Negara, di mana nanti di sana para buruh akan melangsungkan ataupun orasinya dengan beberapa tuntutan. Salah satunya adalah tuntutan Hostum, ya, ini adalah hapus outsourcing dan juga tolak upah murah yang memang ini beberapa kali juga telah disuarakan oleh para pihak buruh. Selain itu, selain tuntutan yang tadi, juga para buruh ini menuntut agar para pekerja rumah tangga dan juga wanita ini mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya sebagai buruh dan juga tenaga kerja yang ada di Indonesia. Dan untuk dari segi pengamanan sendiri, untuk di area Patung Kuda ini ada sekitar hampir 3.412 personel gabungan baik dari TNI, Polri, dan juga bagi para personel-personel bantuan lainnya yang akan berjaga di sekitaran area Patung Kuda dan juga area GBK yang nantinya akan menjadi titik terakhir para buruh ini melangsungkan orasinya. Dan untuk dari rekayasa lalu lintas sendiri, memang tadi kami pantau untuk di Jalan Medan Merdeka Barat, kedua ruasnya ini telah ditutup dan juga telah dibatasi oleh para pagar beton, sehingga memang untuk area Medan Merdeka Barat ini juga telah steril. Namun tadi kepolisian juga menyampaikan bahwa untuk masyarakat yang nantinya akan melewati area GBK maupun area Istana Negara dan juga area Patung Kuda untuk mencari jalan alternatif lain, dikarenakan memang sudah padat dan juga telah dilakukan beberapa penutupan di ruas-ruas jalan sekitaran GBK, Istana Negara, maupun di tempat saya melaporkan saat ini di area Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Dan untuk tadi kami juga melihat ada beberapa kendaraan taktis dari pihak pengamanan kepolisian untuk menyiagakan apabila nantinya ada kendala-kendala ataupun adanya situasi yang kurang kondusif yang ada di wilayah Patung Kuda. Sementara demikian, Windy, kembali ke studio. Baik, Putri, tadi Anda menyebutkan bahwa sudah ada rekayasa lalu lintas dan juga penjagaan begitu ya untuk kemudian ini mengantisipasi kepadatan di sekitar lokasi unjuk rasa begitu. Nah, kemudian ini sampai kapan berlangsung dan kapan prediksi dari petugas tempat ini lalu lintas kembali normal di sana? Ya, kami masih belum bisa memastikan kapan ataupun sampai kapan rekayasa lalu lintas akan dilangsungkan. Namun dari penjabaran dari Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ataupun Said Iqbal ini menyatakan bahwa acara unjuk rasa ini akan dimulai dari pukul 9 hingga pukul 12.30 ataupun sekitar pukul setengah 1 waktu Indonesia Barat di sekitaran ataupun di titik terakhir, ya, ini di Stadion Madia GBK Jakarta Pusat. Dan kami juga masih memastikan bahwa di ruas-ruas jalan lain ini masih terpantau lancar, meskipun ada beberapa ruas jalan di sekitaran veteran maupun di area-area dekat dengan Jalan Medan Merdeka ini cukup padat, meskipun masih terpantau tidak terjadi kemacetan yang cukup panjang. Sementara demikian. Putri, dari pemantauan Anda, selain dari Jakarta, dari mana saja buruh yang saat ini telah terkumpul di lokasi Patung Kuda, Putri? Putri?
Ya, bagaimana Wendy? Putri, kami ingin mengetahui dari mana saja buruh yang saat ini sudah berkumpul di lokasi Anda. Selain dari Jakarta, adakah buruh-buruh dari wilayah lainnya, Putri? Untuk di wilayah Patung Kuda sendiri ini terpantau masih dari sekitaran wilayah Jabodetabek, di mana memang tadi kami melihat ada partai buruh dan juga ada beragam organisasi ataupun elemen masyarakat masing-masing yang mengatribusikan dirinya sebagai organisasi pekerja Indonesia ataupun buruh yang ada di Indonesia dan di sekitaran wilayah Jakarta, Bogor, Depok maupun di wilayah-wilayah ataupun kota industri yang berada di sekitaran Jakarta yang sama-sama melangsungkan orasi ataupun arak-arakan unjuk rasa di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Windy.